Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kontekstual Bible reading kita sampai pada 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-34. Dipersilakan. 1 Raja-Raja 13. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban. Maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya. Inilah tanda ajaib, bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu ke atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkanlah badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan padaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua, anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Maka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, diperlanailah keledai dan baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia
serang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, "Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap perintah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencapik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicara ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya." Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencapik keledai itu. Nabi tua itu mengangkut mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia, wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama-sama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi." Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang jahat itu, tapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Ya, puji nama Tuhan. Narasi di pasal 13 ini lanjutan dari pasal 12 kemarin. Kita melihat ketika Yerobeam naik tahta menguasai 10 suku di Israel, ya, demi kepentingan politiknya, dia meninggalkan Allah yang telah mengangkat dia, memberi dia 10 suku untuk dipimpin. Dia membuat ibadah baru. Dia menyesatkan orang-orang Israel 10 suku ini menyembah kepada berhala, dan agar melanggengkan tahtanya, agar orang-orang tidak beribadah ke Yerusalem, dia membuat tempat-tempat ibadah di Israel, dan dia mengangkat imam-imam dari orang-orang di luar suku Lewi, membuat tatanan ibadah baru, dan mengangkat siapapun yang mau untuk ditunjuk, dan bahkan dia sendiri yang bukan dari suku Lewi mengangkat korban mezbah, dan dia membuat tangga, membakar tangga. Nah, waktu dia berdiri di atas mezbah sambil membakar korban, ya, dikatakan di ayat 1 sampai ayat yang kedua, ya, atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Ya, ini di narasi ayat 1 sampai 10 ini abdi Allah dengan Yerobeam. Kemudian ayat selanjutnya 11 sampai 34 ini abdi Allah dan nabi tua, nabi palsu yang menyesatkan. Nah, pada ayat 1 sampai 10 kita melihat narasinya bagaimana atas perintah Tuhan, atas perintah Allah, abdi Allah ini datang dan dia berkomitmen untuk taat, ya. Dia melawan Yerobeam, dan dikatakan dengan tegas, dengan berani, waktu ada Yerobeam di situ dia tidak takut untuk menubuatkan. Hai Mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir dari keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Tanda kalau dia seorang nabi yang diutus Tuhan, perkataannya pasti terjadi. Dan betul, nubuat ini nanti akan digenapi di pasal yang ke-2 Raja-Raja, pasal 23, 15, 16, Yosia lahir dan menyembelih imam-imam ini. Tanda konfirmasi bahwa dia
diutus Tuhan di hadapan Yerobeam, ya betul, mezbah itu pecah dan abunya terhambur. Nah, pilihannya taat perintah Tuhan. Dia diberi otoritas dan kuasa dari Tuhan untuk menyatakan nubuat dan tanda ajaib. Nah, tentunya mendengar ini Yerobeam marah dan dia menyuruh orang untuk menangkap abdi Allah ini, dan kuasa Tuhan dinyatakan waktu itu. Tangan Yerobeam yang menunjuk untuk menangkap abdi Allah ini dikatakan di sini tidak bisa ditarik kembali, kejam gitu ya. Dan di terjemahan lain dikatakan kaku. Terjemahan yang lainnya menjadi lumpuh ya. Dan ini tentunya sangat membuat menderita bagi Yerobeam. Dan waktu itu abdi Allah ini yang taat perintah Tuhan, disertai Tuhan, punya keberanian untuk melawan Yerobeam, tidak takut menghadapi Yerobeam, ya. Abdi Allah ini dilindungi Tuhan ketika dia taat. Ketika dia mau ditangkap, Tuhan melindungi orang yang mau menangkap ini. Tuhan kutuk, tangannya tidak bisa digerakkan. Waktu Yerobeam ya pura-pura bertobat, ya dia meminta untuk didoakan supaya tangannya kembali pulih. Dan waktu abdi Allah ini berdoa, Tuhan mendengar, dan Yerobeam ini tangannya bisa pulih. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang taat kepada Tuhan, ya dia disertai Tuhan. Ada tanda ajaib yang dinyatakan dan dia ada dalam perlindungan Tuhan dan doa-doanya dijawab Tuhan. Kemudian narasi yang selanjutnya ayat 11 sampai 34, datanglah nabi tua di Betel dan mendapat laporan anaknya bahwa ada abdi Allah begini begitu dan seterusnya. Kemudian dia datang menemui abdi Allah ini. Nah, dikatakan di ayat 18 ayat 17. Ayat saya akan mulai dari ayat yang ke-14. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Kemudian nabi tua ini mengajak untuk kembali kepada mengikuti dia untuk makan dan minum. Ya. Awalnya dia berani menolak Yerobeam dengan tegas. Waktu mau diberi makan, minum, bahkan diberi hadiah karena sudah mendoakan itu, dia tegas menolak. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan nabi tua ini yang berbohong, ayat yang ke-18, lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi, juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air, tetapi ia berbohong kepadanya. Ya, ciri nabi yang palsu, ya, dia tidak mengatakan firman Tuhan. Dia menyesatkan, dia membujuk, dia membelokkan firman Tuhan, dan dia mencelakakan. Dan sungguh tragis, sungguh ironis, ya, abdi Allah ini awalnya dia begitu taat atas perintah Tuhan, diulang sampai 3 kali di ayat 1 sampai 10. Namun ketika datang nabi tua ini yang mengatakan, mengklaim bahwa dia juga seorang nabi, semalam ada malaikat Tuhan datang menyuruh untuk pulang, ya, dia tidak mengkonfirmasi dengan Tuhan. Kita bandingkan waktu Yerobeam meminta untuk tangannya didoakan, dia berdoa dan Tuhan menjawab. Tentunya kalau dia mengkonfirmasi dengan Tuhan, tentunya Tuhan juga akan memberitahu apakah ini memang benar perintah Tuhan ataukah bukan. Dan ternyata pilihannya dia lebih percaya kepada nabi tua itu. Kalau kita melihat flashback ke belakang di Kejadian, bagaimana Tuhan berkata kepada Adam, semua boleh dimakan kecuali pohon buah pengetahuan yang baik dan benar, dan nanti mati. Tetapi ular mengatakan tidak mati, nanti engkau akan menjadi sama seperti Allah, dan seterusnya. Dan ya, tipikal penyesat ini memutarbalikkan firman Tuhan, membelokkan orang, membujuk orang. Kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus,
waktu dicobai 3 kali, di tengah-tengah lapar, haus, bagaimana Tuhan Yesus menang? Dia mengatakan, mengklaim dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Yesus tidak berorientasi pada dirinya yang tengah sedang lapar, sedang haus, dan dia tidak mau disuruh-suruh oleh iblis. Dia tidak mau dibelokkan oleh iblis. Dia tidak mau mengikuti perintah iblis, dan dia fokus kepada Allah, dan Yesus menang. Tetapi abdi Allah ini, yang dari Yehuda ini, waktu mendapatkan berita palsu, berita bohong, penyesatan dari nabi tua ini, dia tidak taat kepada perintah Allah, dan dia lebih memilih untuk percaya nabi tua ini tidak mengkonfirmasi kepada Tuhan. Dia balik lagi, dia makan, minum. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-19, kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, janganlah makan roti dan atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu, dan seterusnya. Ya, ketidaktaatan abdi Allah ini, ya, dia ditegur Tuhan karena dia memberontak pada firman Tuhan. Waktu dia taat, dia dilindungi Tuhan dari Yerobeam. Waktu taat, dia dilindungi Tuhan dari Yerobeam. Waktu dia tidak taat, dia ditegur Tuhan karena memberontak, dan dia dihukum Tuhan, dan dia akhirnya mati. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik pelajaran penting amanat teks pada pagi hari ini? Allah berkenan kepada orang-orang yang taat. Setiap pengikut Kristus yang taat, yang berpegang pada seluruh firman Tuhan. Dan Allah menghukum bagi setiap yang memberontak, yang tidak taat. Kita juga harus mewaspadai setiap penyesat, setiap ajaran yang tidak benar, yang membelokkan dari kebenaran firman Tuhan, dan hanya mau berpegang kepada firman Tuhan saja. Aplikasi teksnya bagi saya dan saudara, apakah saya dan saudara senantiasa taat pada seluruh firman Tuhan, seluruh perintah Tuhan, senantiasa berpegang pada seluruh firman Tuhan, senantiasa mencari kehendak Tuhan, apa yang dimau Tuhan, dan tidak tersesat kepada segala ajaran palsu yang membujuk dari kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Mas T atau Mbak. Amin. Kita sudah mendapat kebenaran firman Tuhan pagi ini, kita responi dengan ragu, taat perintah Tuhan, sabar menanggungnya. Tuhan jawab setia.
Kita terus berdoa. Kita berdoa bersama-sama dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan, dan orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan.